Ya. Oke, ketemu dengan hambanya. Enggak, kalau pernah Anda mau ke depan, Bang? Udah, kita di tengah kah? Ketemu dengan hambanya Pak Effendi Usman Murtadin Aceh. Wow, Luar biasa. salam sehat ya. Bang, salam sehat ya. Siap. Lagi live dirimu itu? Ya itulah aku susah tadi telepon tuh. Aduh. Makanya. Oke, jadi akhirnya bisa bertemu juga di Pontianak teman-teman sekalian, dan ini saat kita akan menuju Makan. warung. Menuju warung makan ya. Kita dari Aceh, dari Nias. Kita dari Nias, Aceh, Medan. Wow, luar Habis biasa itu perjalanan. ke Kalbar. Kalbar ya. Iya, ke Pontianak. Nah, saudara-saudaraku, Iya. kita perlu sekali memberitakan firman Tuhan, Apa? memberitakan Injil. Kalau mau bangsa dan negara kita damai, kita harus memberitakan pribadi yang penuh damai kepada bangsa dan negara kita. Amin, amin. Harus memberitakan pribadi damai kepada bangsa dan negara kita. Bayangkan, beberapa hari yang lalu, di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh ampunan, ternyata tidak ada ampunan di situ. Ya, ya. Main keroyokan, Bang ya. Kenapa kita bisa katakan seperti itu? Bang Adi Armando itu muslim loh, muslim tolen. Ya. Islam yang sangat luar biasa. Beliau belajar Islam, belajar sejarah. Tetapi dikeroyok oleh orang yang seagama dengan Bang Adi Armando. Padahal ini adalah bulan Ramadan. Ya. Bulan di mana pengampunan. Justru terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini kenapa? Nah, maka perlu sekali kita perkenalkan pribadi yang damai. Ya. Pribadi yang penuh kasih, pribadi yang penuh pengampunan. Bulan Ramadan, waktu saya masih berada di Islam dulu, itu identik dengan menahan, bukan saja menahan lapar dan haus, tetapi menahan amarah, menahan hawa nafsu. Salah satunya ya menahan menahan anarki, supaya kita tidak terjadi hal-hal yang kita lihat beberapa hari ini di media sosial. Ya. Tapi kita ingin sampaikan kepada Bang Adi Armando, di mana Bang Adi Armando beberapa waktu yang lalu pernah berkata bahwa ayat-ayat perang, ayat-ayat radikal itu di semua agama ada. Ya, ya, saya juga kurang setuju dengan itu, Bang. Iya, Bang Adi Armando, Pernyataan. di dalam Alkitab itu memang ada ayat-ayat di Perjanjian Lama di mana kita melihat seolah-olah itu seperti Bang Adi Armando katakan. Tetapi ketika Yesus hadir, Firman yang menjadi manusia hadir, dia mengajarkan kasih, mengajarkan pengampunan. Ada satu hal yang sangat luar biasa di dalam Alkitab. Apa yang orang tidak mau perbuat kepadamu, maka kamu jangan perbuat kepada orang lain. Ya. Yang kedua, hal yang paling luar biasa di dalam Alkitab, yang tidak ada di dalam Alkitab manapun, termasuk di kitabnya Bang Adi Armando. Kasihilah musuhmu, doakan mereka menganiaya kamu. Ya. Seandainya ini ada di kitab sucinya Bang Adi Armando, keroyokan, pemukulan, penganiayaan, ditelanjangi, Ya. itu tidak akan terjadi, Bang. Iya, betul. Itu nggak peri kemanusiaan sekali. Tidak akan Itu luar biasa, tidak. itu penyiksaan yang dilakukan. Tidak akan terjadi. Coba saudaraku bayangkan, apabila kita tidak memberitakan Injil, mau jadi apa bangsa dan negara kita? Ya. Saya kemarin di Aceh, Bang. Ya, Bang. Itu teman-teman tidak berani ketemu dengan saya. Mereka takut segala macam ya. Takut bukan karena masalah iman, tetapi kita sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Saya bilang, jangan lagi sembunyi-sembunyi. Mereka katakan begini, Bang Pendi,
Ini foto abang, wajah abang sudah tersebar. Orang sudah tahu kalau abang itu kafir katanya. Wow, wah, Kami kafir juga lagi. kafir bang. Kami kemarin 5 orang di Aceh bertemu. Ah, Kami juga kafir katanya. Tetapi kami tidak ada orang yang tahu. ya, Akhirnya di mana kami ketemu? Di penginapan bang. Saya cari penginapan yang paling murah, Red Door. mm-mm. Setelah itu kita ngopi di situ. Teman-teman bawa makanan, kita kuatkan lah. Ya, Dan saya ingin katakan kepada teman-teman, udah nggak ada waktunya lagi untuk kita sembunyi-sembunyi. ya, Tidak ada waktu lagi sembunyi-sembunyi. kita harus berani menyatakan Harus kebenaran. berani menyatakan kebenaran. Ada 2 kemerdekaan yang dialami oleh seorang murtadin. Yang pertama, merdeka setelah orang itu menerima Yesus, Ya, percaya kepada Yesus. Itu pertama Bang Ali. ya, ya, Yang kedua, merdeka setelah kita berani menyatakan iman kita kepada orang. kepada orang, Kita berani mengakui, aku sudah percaya kepada Yesus. kepada Yesus. Pribadi yang luar biasa, Ya. pribadi yang lemah lembut, pribadi yang rendah hati. Tetapi ketika bicara iman, Yesus Kristus sangat tegas, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Wow. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini satu ayat yang menegaskan bahwa Yesus ketika bicara masalah iman tidak main-main. Tidak main-main. Ya, Akan betul. dikatakan, kau kalau malu mengakui aku di depan manusia, aku juga tidak akan mengakui engkau di depan Tidak dapat Bapa Bapakku di surga. surga. Betul. Nah, maka dari itu teman-teman para subscriber, pencinta channel TV Larkas Kristus, mari kita bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Saat ini saya ada di Pontianak menguatkan teman-teman yang ada di Pontianak, Ya, dan juga apa yang bisa kita lakukan selama beberapa hari saya di sini, kita akan coba lakukan. Nah sebenarnya Bang Arif, ya. Bagaimana, Bang? ini agak lucu ini. Ah, Saya ke tempat abang sebenarnya itu main-main dulu, bercanda saya, Bang, nanti saya akan ke tempatmu ya. ya, ya, ya. Saya nggak tahu dirimu kejar terus. Aduh, kejar terus. Aduh, saya bilang ini gimana, saya kasih alasan lagi ya. Ya, betul, betul. Dan ini bukan cara kebetulan, Bang. Abang ada di sini bukan cara kebetulan, tapi rencana Tuhan. Benar-benar. Ya, jadi kalau bukan rencana Tuhan kan pasti kita nggak bisa bertemu, ya kan? Benar. Ya, tapi karena rencana Tuhan kita bisa bertemu. Dan luar biasa sekali. Tentu saja ada beberapa orang ya yang akan kita kuatkan nantinya ya. Ada Ya. juga yang murtadin yang memang udah masuk Kristen, tetapi mereka masih ya belum terlalu ini dalam kekristenan. Ya, jadi mungkin harus dibina lagi, harus dimantapkan lagi iman mereka ya gitu. Sehingga segala yang menjadi keraguan mereka dalam kekristenan terjawab sudah ya Benar. kan dengan adanya abang. Gini Bang Arif, Hmm. di dalam Al-Quran ada ayat yang meneguhkan bagaimana Injil itu. Mm-mm. Nah, ada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan Injil itu luar biasa. Ya. Salah satunya, saya lupa di mana ayatnya ya. Mm-mm. Dikatakan dalam Al-Quran, di hati orang yang membaca Injil, di Hmm. hati orang yang diberikan Alkitab, itu ada rasa kasih sayang. Wow. Ada rasa kasih sayang. Dikatakan juga bahwa di dalam Injil itu ada petunjuk. Yang katakan itu Al-Quran. Di dalam Injil itu ada cahaya. Di dalam Injil itu ada pengajaran. Ada pengajaran. Tetapi Bang Arif, tidak pernah ada di dalam Injil, di dalam Alkitab, di mana kita disuruh untuk melihat kitab setelahnya. Iya, betul. Nggak pernah Nggak pernah ada. Nggak ada satupun ayatnya. Nggak pernah ada. Tidak pernah. Tetapi di kitab setelahnya justru disuruh untuk melihat kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya. Wahai Muhammad, kata Allah, Iya. kalau engkau ragu-ragu terhadap apa yang kuturunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada ahli kitab, Ahli kitab sebelumnya. kepada kitab sebelumnya. Iya. Nah, bahkan mereka bahkan Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran sebenarnya, jangan kamu berdebat dengan ahli kitab. Iya. Dilarang. Nah, jadi luar biasa, Alkitab itu luar biasa, benar-benar luar biasa. Saya sangat salut ya, bukan saja salut, saya bangga sekali setelah saya percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana kehidupan saya yang lama sebelum mengenal Kristus, dan bagaimana setelah saya mengenal Kristus, dan apa yang saya lakukan setelah mengenal Kristus, jauh berbeda. Jauh berbeda, Bang. Ya. Jauh berbeda.
Nah, Ya. semalam saya bertemu dengan Kak Cut Fitri yang viral beberapa tahun, Iya. 3 tahun yang lalu ya. Iya, betul. Cut Fitri di Medan dengan suaminya. Kita cerita banyak hal, kita kuatkan beliau. Saya Yang bilang, sempat dipaksa pulang ke Aceh dulu Bang ya. benar, yang anaknya direbut lagi sama keluarga. Wih, Dan sampai hari ini keluarganya masih mencari Kak Cut Fitri. Ya. Nah, kita kuatkan, kita katakan, you not alone. Engkau tidak sendiri. Ya. Ada Tuhan dan ada saya. Kita sama-sama orang Aceh. Jangan pernah mau disyahdatkan kembali, saya bilang sama Kak Cut Fitri semalam. Ya. Ini Bang Arif, suara saya hilang. Setiap hari kita ngomong, Bang. Ngomong. Setiap hari kita ceritakan who is the Jesus. Ya. Nah, kalau kita tidak ngomong, maka orang akan membenarkan apa yang sudah diselewengkan. Diselewengkan, betul Bang. Betul. Sering diselewengkan. Iya, Injil sudah dipalsukan. Kalau Ya. kita nggak ngomong, maka itu dibenarkan oleh orang-orang yang awam. Iya, apalagi yang generasi milenial sekarang ya. Dengan menonton demikian, akhirnya Benar, mereka percaya dan mereka akhirnya tinggalkan kekristenan Bang. Iya, Kalau benar. tidak ada yang mengcover, tidak ada yang menjawab. Gitu. benar.